dari bawah ke atas. Jadi urutan dari bawah ke atas ini tapi dari MSB. Tinggal 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Berapa konversinya? 472 ke 8. Maksudnya 472 oktal ke heksadesimal. Jawabannya adalah berapa? Di sini jawabannya adalah 313A. Nah, berarti dari sini sebenarnya kita tahu kan, apa sih manfaat kita mempelajari sistem operasi bilangan? Kita bisa meminimize atau membuat lebih efektif gitu. Nilai yang besar bisa hanya konversikan menjadi 3 digit gitu. Terus misalnya ini bahasa pemrograman itu si komputer tuh butuhnya 0101, tapi kalau manusia yang melihat angka ini kita nggak ngerti gitu kan ya, ini apa maksudnya. Makanya juga ada sistem bilangan agar lebih bisa diterima oleh manusia gitu nilainya. Nah, setelah kita tahu banyak sistem bilangan, kita akan bermain dengan aritmatikanya. Bagaimana cara menambah-nambahkan kalau tadi nilainya 1001111 misalnya gitu. Bagaimana cara menambahkannya? Nah, kita akan bahas sekarang. Operasi aritmatika untuk bilangan biner dilakukan dengan cara yang hampir sama dengan operasi aritmatika bilangan desimal. Ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang dilakukan digit per digit. Apa kelebihannya? Nah, kelebihan nilai dari suatu digit pada proses penjumlahan dan perkalian ini menjadi carry yang nantinya ditambahkan pada digit sebelah kirinya. Jadi, kalau baca gini doang kita nggak ngerti ya. Mari kita lihat. Aturan dasar penjumlahan pada sistem bilangan biner ini adalah seperti ini. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 0. Tapi disimpan. Ada carry-nya sama dengan 1. Nah, ini sebenarnya mirip sama desimal kan ya, 0 tambah 0 sampai ke sini. Bedanya di ketika nilainya 1 tambah 1 adalah 0 tapi ada carry 1. Untuk penjumlahan desimal, di sini karena desimal, berapa jumlah radiksnya? 10 ya kan? Maka kita juga harus menyesuaikan pangkatnya itu tetap kaidahnya sama, mulai dari 0, 1, 2, 3 gitu. Kan kalau di bilangan desimal adanya satuan, puluhan, ratusan, ribuan gitu ya. Kalau di jumlahan biner, dia mulainya adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, sampai 2 pangkat berapa gitu. Tergantung berapa maksimum bitnya gitu ya. Nah, di sini sebenarnya mirip aja gitu. Bahwa kalau di sini untuk penjumlahan desimal 3 tambah 8 berapa? 3 tambah 8 kan harusnya 11 ya. 3 tambah 8. Nah, tapi di sini dia jumlahannya karena maksimumnya 10, maka ada sisanya 1. Nah, tapi kalau di sini 2 tambah 3, karena ada sisaan 1, oh ini penambahannya bukan ini doang yang dilihat ya, tapi nilainya adalah desimal 823 ditambahkan dengan 338 itu berapa? Dan kita mengaplikasikan caranya itu mirip dengan cara binernya gitu. Sesuai dengan radiks dan berapa jumlah digitnya. Sehingga kita lihatnya adalah kita susun bilangannya digit per digit gitu kan. Kita mana bilangan satu yang mau dijumlah, mana bilangan lainnya yang harus dijumlahkan. Kemudian kita susun berdasarkan LSB dan MSB. LSB, MSB ya. Terus kita lakukan penjumlahan. Kalau di sini 3 tambah 8 adalah 11.
1 di sini, tapi ada carry 1. 2 tambah 3 adalah 5, tambah carry-nya adalah 6. Kenapa 6 bisa ditulis 6? Karena masih dalam himpunan bilangan desimal, ya kan? Kemudian 8 tambah 3 adalah 11. Tapi himpunan desimal maksimalnya 10. Maka di sini adalah ditulis 1, tapi satunya sisanya dibuat carry. Sehingga nanti nilainya 1161. Seperti itu. Untuk penjumlahan bilangan biner, di sini nilainya awalnya 11001 ditambah 11011. 1 ditambah 1 tadi adalah 0, tapi harus ada carry 1. 0 ditambah 1 harusnya adalah 1, tapi karena ketambahan 1, ya 0, carry 1. 0 tambah 0 harusnya 0, tapi karena ada 1, berarti dia adalah 1. Nah, kemudian ini 1 tambah 1 lagi adalah 0, ada carry 1. Nah, gimana nih kalau gini? 1 ditambah 1 kan 0 carry 1. Tapi kan 0 ya. Ditambah 1 jadi sisanya 1. Tapi carry-nya sudah ditaruh di sini. Dan akhirnya tinggal 1. Jadi hasilnya dari 11001 ini ditambah 11011 sama dengan 1101000. Ini kayak operator ya saya ya. Sebutkan angka aja kerjanya. Nah, di sini bit 0 menyatakan bilangan positif, bit 1 menyatakan bilangan negatif. Nah, kalau tadi kan penambahannya hanya yang bit-bit bertanda positif, ya kan? Semuanya positif nilainya, plus 52. Kalau yang tadi misalnya mungkin plus 8 gitu. Tapi semuanya positif. Bagaimana kalau kita ternyata harus mengoperasikan bilangan positif dan negatif? Adanya bit bertanda ini bisa memudahkan kita melakukan operasi aritmatika dengan dengan sebuah nilai yang berbeda tandanya, positif dan negatif. Bit 0 menyatakan bilangan positif, bit 1 menyatakan bilangan negatif. Di mana kita menaruh tandanya, gitu ya. Menaruh tandanya ada di setelahnya MSB. Kan ini LSB, nah ini MSB. Setelahnya itu adalah bit bertanda. Nah, kalau gitu, ini contoh ketika dia 52 dengan tanda positif. Positif adalah ketika dia nilainya 0. Dan tandanya akan menjadi negatif bila bitnya di sini 1. Tapi ini kalau kita sudah tahu bahwa yang kita akan lakukan ini adalah bit bertanda gitu ya. Jadi kita berapa nilainya? Nilainya adalah di digit kedua sampai digit terakhir. Digit pertama adalah bit tanda bitnya. Gitu. Nah, caranya adalah bagaimana cara mengoperasikan dua nilai biner tadi yang berbeda tanda gitu ya, dengan cara komplement kedua. Gitu. Gimana komplement kedua? Sebelum komplement kedua, kita tetap harus menyelesaikan komplement pertama dulu, baru lanjut ke komplement kedua. Gitu. Metode untuk menyatakan bit bertanda digunakan sistem komplement kedua, second complement form. Terus, komplement ke-1-nya gimana? Biner 0 diubah menjadi 1, biner 1 diubah menjadi 0. Ketika ada biner awal seperti ini, reverse dia. Yang 1 jadi 0, yang 0 jadi 1. Ini hanya untuk komplement awalnya. Kemudian, apa yang kita lakukan? Membuat komplement keduanya. Bagaimana cara membuat komplement keduanya? Caranya adalah dengan, pertama, mengubah bit awal menjadi komplement pertama. Bit awal menjadi komplement pertama. Kemudian, tambahkan 1 pada bit terakhirnya. Tambahkan 1 pada LSB-nya. Maka, jadi yang awalnya tadi ini, 101101, caranya adalah ubah menjadi komplement pertamanya,
Bagaimana caranya? Ya, 1 dijadikan 0, 0 dijadikan 1. Kemudian apa yang dilakukan? Tambahkan 1 pada LSB-nya. Kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan ya, melakukan operasi penambahan. 0 tambah 1 sama dengan 1. Ya kan? 1 tambah 0 ya 0, karena yang ditambahkan cuma 1 ya. Akhirnya didapatkan 0, 1, 0, 0, 1, 1. Seperti itu. Nah, kemudian menyatakan bilangan bertanda dengan komplement kedua. Apabila bilangannya positif, magnitud dinyatakan dengan biner aslinya, dan bit tanda 0 diletakkan di depan MSB-nya. Ya tadi, kalau nilainya positif ya kayak nulis biasanya, dan angka bit tandanya kita tambahkan ya angka 0, karena apa? Agar tidak mengubah nilai dari bilangan biner tersebut. Namun apa yang terjadi bila bilangannya negatif? Bila bilangannya negatif, magnitud dinyatakan dalam bentuk komplement kedua dan bit tandanya diletakkan di depannya MSB. Seperti tadi ya. Jadi kalau kita ngomongin bit bertanda nih, yang digit pertama itu adalah bit tandanya. Sisanya baru bit magnitudnya yang sebenarnya. Dan kalau bilangannya negatif itu hanya komplementnya. Nilai aslinya bukan itu, gitu ya. Nah, ini adalah operasi negasi. Operasi mengubah sebuah bilangan negatif menjadi positif, ataupun sebaliknya, positif jadi negatif. Negasi ya lawannya gitu ya. Yang 0 bisa jadi 1, 1 bisa jadi 0, ataupun dari yang plus 9 menjadi 9. Nah, bagaimana kita bisa menegasikan gitu, melakukan operasi negasi gitu. Hal itu bisa dilakukan dengan mengkomplement keduakan nilai biner yang dikehendaki. Bagaimana tadi cara mengubah dari bilangan yang kita kehendaki itu menjadi nilai negatifnya? Pertama yang tadi dikomplement kesatukan dulu, baru ditambahkan 1 di LSB-nya, ya kan? Baru dijumlahkan. Sehingga ini negasi dari 9 kan harusnya min 9. Awalnya binernya berapa 9 itu? 1, 0, 0, 1. Tapi karena ini adalah ngomongin bit bertanda, maka kita tambahkan 0 di depannya. Karena artinya ini adalah nilai 9 positif. Berapa negasinya? Negasinya tinggal dicari komplement keduanya. Berapa komplement keduanya? Ya tadi tuh yang saya bilang, ditambahkan 1. Oh, dibalik dulu ini nilainya. Jadi 0, 1, 1, 0, ya kan? Terus ini jadi 1, terus ditambah 1. Makanya nanti jadi 1, 0, 1, 1, 1. Bagaimana kalau ini dinegasi lagi? Dari min 9 jadi 9. Ya, caranya sama lagi, seperti tadi. Dibalik dulu semua, komplement satunya berapa, terus ditambah 1, hingga didapatkan kembali nilainya adalah benar. Dari sini paham ya? Coba nih ya, sepertinya paham sih. Kan tadi awalnya ini 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Bagaimana cara menegasi? Caranya satu, kita cari komplement satunya dulu kan. K1 itu bagaimana? Balik saja nilainya. Jadi 1, 0, 1, 1, 0. Sudah begini, dimanain? Tambahkan 1 di LSB, tambah 1 di LSB, misalnya gitu ya. Baik, kita tambahkan. Set. Nah, terus kita tambahkan. 1, 1, 1, 0, 1. Ya, jadi nambahkannya itu bukan sama atasnya ya, tapi sama bawahnya yang kosong ini. Nah, dapatnya kan 1, 0, 1, 1, 1. Ini ternyata nilainya adalah berapa nilainya? Nah, ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1,
2 pangkat 2, ya kan? Berarti nilainya 1 ditambah 2, 3. Tambah 4 sama dengan 2 pangkat, tunggu. 1, 2, 3, 7. Nah, tapi di sini nilainya min 9. Ini sepertinya ya begini. Terus nanti kalau dibalik lagi gimana? Dibalik lagi ya tinggal di komplement 1 lagi ditambah 1 LSB. Jadi seperti itu. Terus ini penjumlahan di sistem komplement kedua. Dua bilangan positif bisa dilakukan proses aritmatika secara langsung untuk penambahannya. Dan di sini bit bertanda ikut dalam operasi penjumlahan. Misalnya plus 9 tadi 1001 ditambahkan dengan 0100 ditambah 4. Ya, ditambah 4 berarti bagaimana penambahannya? Ingat yang tadi aja, 0 tambah 0, 0, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 1, 1 gitu ya. 1 tambah 1 harus ada carry. Nah, kalau ini tinggal ditambahkan karena semuanya kombinasi antara 0 dan 1 gitu ya. Jadi gampang. 1, 1, 0, 1. Bitnya berapa? Bitnya mengikuti tanda positif. Bagaimana kalau bilangan positif dan sebuah bilangan negatif yang kecil dijumlahkan? Misalnya penjumlahannya plus 9 dan min 4. Nah, di sini bilangan min 4 ini diperoleh dari komplement kedua dari plus 4. Jadi yang dilakukan adalah min 4-nya ini aplikasikan komplement keduanya gitu. 9, 0, 1, 0, 0, 1. Terus min 4 adalah nilai negasi dari plus 4, ya kan? Berarti kalau 4 itu berapa? 4 berarti harusnya adalah 0, 2 pangkat 0, 2 pangkat 2, berarti di sini 1 ya. Jadi di sini 0. Ini kan plus 4 itu begini ya. Nah, tapi min 4 itu adalah negasinya dari plus 4. Maka nilai ini dibalik jadi 1, 1, 1, 0, 1. Tapi ditambah 1 akhirnya jadi 1 tambah 1 adalah 0. Tapi ada carry 1, 1 tambah 1 adalah 0. Nah, ininya tetap di 1, 1, 1. Jadi seperti itu. Dan bagaimana proses penjumlahannya? Penjumlahannya adalah di sini karena ini min 4 ini sudah dikomplementkan menjadi plus 4 gitu ya. Ya udah tinggal berarti semuanya tandanya adalah tambah gitu ya. Nggak ada kurang. Sehingga di sini 1 tambah 0, 1. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 0 dengan carry 1. Nah, tapi di sini carry-nya diabaikan agar hasilnya nanti 9 kurang 4 kan sama dengan 5 gitu ya. Sehingga di sini harusnya memang ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 2. Berarti sama dengan 5. Jadi ini jawabannya 9 plus 9 ditambah kurang 4 gitu. Plus 9 ditambah negatif 4. Bagaimana kalau kebalikannya? Kalau kebalikannya ya sama saja. Tapi kok yang tadi itu pokoknya intinya yang negatif itu dikomplementkan agar nanti bisa dijumlahkan dengan nilai satunya gitu ya. Nah, di sini kan ini min 9. Tapi
Min 9 harus diubah jadi komplement keduanya. Min 9 itu berapa tadi kan? Diubah ke komplemennya, ditambahkan 1 digit di LSB-nya, terus berarti ini nilai yang sudah dikonvert menjadi nilai komplement keduanya. Lalu, apa yang kita lakukan? Tinggal dijumlah. Nah, bit bertanda itu ikut dalam operasi penjumlahannya, sehingga ini adalah nilai negatifnya. Bagaimana untuk kita tahu bahwa berapa min 9 ditambah 4, gitu ya? Nilai ini harus dikonvert lagi menjadi nilai positifnya gitu saat bit bertandanya nanti nilainya 0. Kira begitu. Nah, ketika tadi sudah salah satunya aja yang negatif gitu ya. Bagaimana bila dua bilangan ini negatif dan kita harus melakukan operasi aritmatika? Maka caranya adalah masing-masing itu diubah menjadi komplement keduanya. Oh, ini typo ya, ini harusnya min juga dong. Kan ini semuanya min soalnya. Ini harusnya semua yang min 9 dan min 4 ini untuk dapat dihitung dia harus diubah bit bertandanya. Nah, di sini tapi yang perlu diperhatikan adalah bit tanda ikut dalam operasi penjumlahan. Ini kan tadi sudah dibalik jadi yang mungkin ini awalnya 0 jadi 1 kan ya, karena sudah harus cara merepresentasikan bilangan negatif itu dengan bit bertanda yang digit pertamanya adalah 1. Kemudian setelah ditambahkan, bit bertanda harus ikut dalam penjumlahan. 1 tambah 1 ini adalah 1 gitu ya. Walaupun dia harusnya kan 1 tambah 1 adalah 0. Harus ada carry 1. Nah, tapi karena nilainya semua negatif, maka tentu bit bertandanya tetap negatif gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan operasi pengurangan? Kalau operasi penjumlahan tadi ternyata kita butuh komplement 2. Dan per operasi penjumlahan adalah yang berbeda hanyalah ketika 1 ditambah 1 dia adalah 0, tapi punya carry 1. Untuk operasi pengurangan ini nilainya adalah hampir mirip ya di bagian sini. 0 dikurang 0 ya 0. 1 kurang 0 ya 1. 1 kurang 1 ya 0. Tapi 0 kurang 1 nilainya adalah 1. Tapi pinjam 1. Gimana sih pinjam 1 tuh ya? Misalnya ada dua buah bilangan biner 1110, 1011 di sini. Kita akan adakan operasi pengurangan. 0 kurang 1 adalah 1, tapi hasilnya harus pinjam 1 di sini. 1 kurang 1 adalah 0 ya kan ya, tapi karena ada 1 maka sini nilainya adalah 1. 1 kurang 0 adalah 1. Oh, di sini 0. Dan 1 kurang 1 adalah 0. Nah, karena di sini nih 1 kurang 0 adalah 1 kan, tapi dipinjam di sini, akhirnya di sini 0. Jadi kayak, karena ini kan 2 pangkat 0 maksimumnya. Ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Jadi kan nilai yang banyaknya tuh ada di sebelah kiri kan ya, ke kanan. Maka nilai pinjam itu adalah pinjam ke sebelah kirinya, sebelah yang punya nilai yang lebih banyak. Karena di sini maksimumnya cuma 1 kan. Kalau nggak 0 ya 1 gitu. Sehingga nilai pinjamnya ini adalah pinjam ke serong sebelah sininya. Terus ya. Pinjam. Ulangi lagi ya. 0 dikurang 1 harusnya 0 kurang 1 nggak bisa kan ya, tapi dia harus pinjam 1. Nah, udah dapat berarti nilainya. Nah, tapi di sini 1 dikurang 1 kan 0, tapi karena dipinjam
dia harus dikurangi apa namanya, tapi dia juga karena harus pinjam 1, karena 0 nggak bisa kurang 1, maka nilainya 1. 1 dikurang 0, aslinya nilainya adalah 1 kurang 0 harusnya 1, tapi karena sudah dipinjam, akhirnya nilainya 0. 1 dikurang 1, nilainya 0. Jadi hasilnya berapa? 1110 dikurang 1011, hasilnya adalah 0011. Jadi hasilnya adalah 3. Di sininya harusnya adalah berapa nih? 1, 2 pangkat 0, 1, 2, 3. 2 pangkat 3, 8. Ini 11. Oke ya. 2 pangkat 1, 2. Ini berarti 1, 2, 4, 2 pangkat 3, 8. Berarti ini harusnya adalah 15. Nah, dikurangin ini 8, 11, 12. Kurang 12. Gimana ini? Kursornya di sini ternyata. Nah, 15 kurang 12, jawabannya adalah 3 gitu ya. Operasi pengurangan melibatkan komplement kedua, pada dasarnya melibatkan operasi penjumlahan, tidak berbeda dengan contoh-contoh sebelumnya. Bagaimana prosedur pengurangan? Pertama adalah negasikan pengurangnya, kemudian tambahkan pada yang dikurangi. Dan yang ketiga adalah hasil penjumlahannya merupakan selisih antara pengurang dan yang dikurangi. Misal kita punya plus 9 dikurangi plus 4. Ini sama-sama positif. Bagaimana caranya? Ya, dengan operasi tersebut akan memberikan hasil yang sama dengan operasi 9 dengan negasi dari plus 4. Jadi 9, ya ini sama aja sama aljabar biasa ya. Nah, di sini bagaimana caranya? Ini 9 tadi bit bertandanya kan positif. Dan 4-nya ini harus diubah menjadi bit bertanda yang negatif. Lalu dilakukan penjumlahan seperti biasa. Maka nanti akan didapatkan hasil 5 dalam bentuk biner. Kemudian, bagaimana dengan perkalian biner? Perkalian biner dilakukan sebagaimana perkalian desimal. Berarti gimana tuh? Ya, ini dikalikan dengan per digitnya. Digeser 1, lalu dijumlah. 9 kali 11 sama dengan 99. Bagaimana 99 dalam biner? Ya ini, 11000011. 1. Jadi ini ya kayak biasanya ya. Jadi yang dikalikan itu per digit yang mengalihkan. Terus digeser 1. Bagaimana dengan pembagian biner? Pembagian biner ternyata juga sama kayak pembagian desimal, di mana nilainya ya ini bukan 11 bacanya ya, tapi 11. Nah, di sini 11 juga gitu. Nah, ketika 110 dibagi dengan 11, naruhnya di mana? Di MSB-nya dulu. Sehingga ini nulisnya dari kiri ke kanan. Kan dari tadi kita dari kanan ke kiri terus ya. Sekarang dia dari kiri ke kanan. 11 dibagi 11. Maka ketika dikurangkan dia nilainya 000. Berapa hasil pembagian 110 dibagi 11? Hasilnya adalah 10. Kalian bisa sambil ngitung di rumah, ini berapa nilainya, ini berapa, dan ini berapa. Kemudian, ini contoh lainnya ketika 110-nya dibagi 10. Berapa nilainya? Ya, dituliskanlah 10 di sini.
kurangkan, berarti tinggal 1, nolnya turun, berarti ini ditaruh lagi di sini, dan sampai sisa hasil baginya, sampai hasil baginya adalah 0. Nah, sekarang nih ada contoh ini. Coba saya intip dulu. Nah, coba tangkap di rumah ya, coba sambil dikerjakan. Tapi ini dicatat dulu soalnya. Kalau ini sudah nggak ada jawabannya nih. Kalau yang tadi kan ada. Jadi ada 5 soal, 10010 ditambah 10001. Terus yang B seperti itu, C seperti itu, D seperti itu, E-nya seperti itu. Jadi DE ini perkalian, C-nya pengurangan, dan AB-nya penjumlahan. Dan pastikan ketika mengerjakan, kalian tahu ini karena ada penambahan dan pengurangan, berarti akan ada bit bertanda gitu kan ya.